Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang yang pernah saya sampaikan di discipleship gathering. 10 tipe orang yang tidak ada orang bisa menolong. Saya dapatkan artikel ini dari Joseph Matera, dan dia sudah melayani 30 tahun di dalam pelayanan. Saya rasa dia temukan hal-hal yang sangat mirip yang saya alami. Adalah ada berapa jenis karakter atau orang yang sulit kita mau tolong. Bukannya kita tidak mau tolong, tetapi seringkali mereka menolak menerima sesuatu yang harus mereka terima, saudara. Dan saudara, saya mau saudara ketahui Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Dan Tuhan selalu mempunyai rencana yang luar biasa bagi setiap orang. Ada amin, saudara? Iya kan? Setiap orang mempunyai masa depan, panggilan Tuhan yang sangat luar biasa. Berapa minggu yang lalu saya bicarakan tentang seorang wanita di Inggris, kalau saudara ingat. Hanya di sebuah rumah, dia adalah anak pendeta, sedang dia kerjakan membersihkan lantai, dia dapat suara Tuhan, dapat visi, dan dia menjadi suatu saluran berkat bagi banyak orang miskin. Menyatakan betapa hebatnya Tuhan kita. Amin, saudara. Visi itu luar biasa. Panggilan Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Seringkali kita tidak mengerti potensi yang ada yang Tuhan berikan di dalam kita. Karena bibit Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu besar, saudara. Ada orang yang menemukannya, mereka langsung mengerti dan melakukan perkara besar bagi Tuhan. Tidak terbatas kuasanya. Tapi ada hal-hal pada saat itu Tuhan berikan visi, sekalipun visi itu besar, tetapi harus melalui suatu pembentukan. Nah, di sini selalu itu bukan gagal, yaitu susah menjalankannya, sehingga 1-2 langkah kita gagal, kita capek ikutnya, ya kan? Dan gereja selalu mau saudara mencapai potensi saudara. Amin, luar biasa ya. Makanya Tuhan Yesus kadang hanya memilih 12 orang, 12 murid, dia latih 3 tahun saudara. 12 saja nggak banyak, yang satu malahan mengkhianati dia. Dan kemudian 11 murid menggoncangkan seluruh wilayah di Roma. Kekristenan pada mulanya begitu dahsyatnya, sehingga kita lihat dari sejarah sebenarnya kekristenan mengalahkan kerajaan Romawi, sehingga Romawi harus menganut agama Kristen. Benua Eropa diubahkan dengan Injil, kebudayaan mereka diubahkan dengan dahsyatnya Injil Tuhan. Itulah murid-murid mula-mula di mana kehidupan mereka, visi mereka sangat dahsyat. Kita nggak butuh banyak orang, tetapi jika ada berapa orang yang mempunyai suatu kesungguhan, saudara, mereka bisa menggoncangkan tempat atau wilayah yang mereka berada. Luar biasa. Jadi yang pertama, saudara, saya mau sampaikan ada 10 tipe atau 10 jenis, saudara. Saya harap dilihat dari segi positifnya, jangan lihat dari negatifnya. Karena saya mau saudara melihat dan melihat diri saudara, apakah ada hal-hal seperti berikut yang kita akan sampaikan, sehingga saudara bisa menghindari dan saudara akan progres terus. Amin, saudara. Mau progres terus dalam Tuhan? Mau kan? Kita mau mencapai, jangan sampai seperti 10 pengintai. Saudara ingat 10 pengintai? 10 pengintai, saudara ingat? Siapa yang ingat nama mereka? Siapa yang ingat 2 yang berhasil? Yosua sama? Wah, hebat banget. Kok yang 10 lupa? 1 nama dari 10 orang. Gak ingat. Kenapa gak diingatkan? Kenapa gak ingat, saudara? Karena mereka gagal mengikut Tuhan. 2 orang mereka mau ikut Tuhan, mereka diingat. Sampai kita aja ingat Yosua dan Kaleb. 10 orang lupa. Karena mereka pada akhirnya mati karena tidak mau menanggapi visi dan panggilan Tuhan. Mari kita menjadi Yosua dan Kaleb. Amin. Saya menjadi Yosua dan Kaleb. Amin. Atau 10 pengintai. Saya nggak tahu nama saudara. Yosua dan biar nanti di dalam kekekalan, ya kan, di hadapan Tuhan dia ingat, ini dia laskar-laskarku pada saat di atas bumi mereka taat, mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua, Kaleb, ya kan, semuanya diingat, dipanggil Yosua, pas dipanggil, oh saya ingat, mereka adalah orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan, masuk ke tanah perjanjian. Amin, saudara. Jangan pas disampaikan, namanya siapa ya? Tuhan aja lupa. Wah, itu bahaya, saudara. 1, yaitu mereka yang tidak mempunyai tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Nomor 1, ingat,
mereka yang tidak punya tanggung jawab atas hidup mereka, tindakan mereka, mereka tidak mempunyai suatu tanggung jawab. Saudara, orang seperti ini sulit untuk ditolong. Sekalipun diberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan, mereka tidak berhasil untuk terobos karena mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Pada saat ada tantangan dan gagal, saudara, di mata Tuhan kalau kita gagal tuh nggak masalah, saudara. Karena kita lihat semua orang di dalam Alkitab pernah gagal. Nggak ada yang nggak pernah gagal. Bedanya kenapa mereka masih dipakai Tuhan, karena ada satu hal yang membuat mereka beda. Mereka mau mengakuinya dan mau terima. Ini yang saya selalu katakan sindrom Adam dan Hawa. Apa tuh sindrom Adam dan Hawa? Kejadian di pasal 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian ayat 9 Tuhan panggil mereka, ayat 8 ketika mereka, pasal 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa mereka mesti sembunyi? Sebenarnya yang sembunyi itu apa? Tubuhnya atau hatinya? Hatinya yang sembunyi. Karena mereka tahu mereka sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, karena manusia hidup pada saat itu dengan hati nurani mereka, saudara, pada saat salah mereka langsung berasa banget. Bukan zaman sekarang ya, karena kita salah masih nggak berasa gitu. Pada saat itu Adam dan Hawa hidup dalam lingkungan yang sempurna, sangat peka dengan hadirat Tuhan. Jadi pada saat mereka salah, mereka langsung bilang, wah ini dosa. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapi Tuhan yang kudus. Yang biasanya Tuhan datang mereka bisa hadapi dengan senang. Oh Tuhan, haleluya, mari kita makan bersama. Luar biasa. Itu hubungan Adam, Hawa, dan Allah. Itu suatu hubungan yang erat banget, saudara. Tuhan selalu turun, ngopi sama mereka, haleluya, meminum-minum jus, ya, nikmati segala sesuatu. Tiba-tiba pas Tuhan turun mau cari Adam dan Hawa, mereka nyumpet. Kenapa mereka nyumpet? Karena sesuatu yang tidak lagi benar hatinya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 10. Ketika Tuhan panggil manusia dan berfirman, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman, aku menjadi takut. Kenapa takut? Sembunyi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku tersembunyi. Apa sih sebenarnya telanjang? Karena segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ayat 11. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi kita lihat prosesnya. Mereka telanjang karena mereka berdosa. Mereka tidak mengatakan mereka berdosa, tapi mereka katakan, aku telanjang. Tapi Tuhan langsung tahu asal usul kenapa mereka telanjang. Karena engkau dosa. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan, apakah yang kau telah berbuat? Apa yang Hawa jawab? Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan dan debu tanahlah akan makan seumur hidupmu. Ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tapi perempuan itu katakan, ular yang memperdayakan aku. Pertama Tuhan minta tanggung jawab dari Adam. Adam, what's wrong? Ya kan? Apa masalahnya? Masih tidak mau mengakui, lu sih kasih gua tuh cewek tuh, akhirnya gua dosa. Ceweknya nggak mau kalah. Bukan gua, tuh ular. Kita selalu mempunyai sindrom Adam dan Hawa. Sampai sekarang masih ada nggak? Ada. Kita selalu mau menyalahkan situasi. Kita mau selalu salahkan orang lain. Kita mau selalu salahkan segala latar belakang kita. Kita katakan, wah Pak, saya kan dilahir tempat miskin, makanya saya nggak susah. Wah Pak, saya nggak ada pendidikan. Wah Pak, saya dari ini. Pak, wah saya susah Pak. Nggak bisa, saudara, mengakui, ya benar, aku butuh pertolongan. Selalu menyalahkan orang lain. Situasi, saudara, kalau kita mempunyai sikap seperti ini, maka sulit untuk Tuhan tolong kita untuk mengatasi kelemahan kita.
Jangan beri alasan, tetapi beranilah mengakui, yes, it's me. Ya, ini kelemahanku. Tolonglah Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan mau menolong kita terobos. Amin, saudara. Bisa katakan, kenapa Tuhan mau tegur kita? Karena potensi yang Tuhan mau berikan. Masa depan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau mengakuinya, saudara, kita selalu menyalahkan orang. Sindrom Adam dan Hawa. Kita tidak akan berhasil. Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita, firman Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita, sanggup mengatasi semua kelemahan kita. Kalau keadaan saudara lebih sulit, berarti kuasa kemuliaannya akan lebih besar dinyatakan. Dan kasih karunia Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Luar biasa, saudara. Jangan kita salahkan siapapun. Salah satu orang kaya, saya lupa namanya. Dia katakan demikian. Kalau engkau lahir di sebuah keluarga yang miskin, yaitu namanya nasib, namanya takdir. Ya, kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih. Tapi kalau kamu mati miskin melarat, itu tanggung jawab. Saya percaya banget, saudara, setiap orang di dalam Tuhan akan kaya. Amin. Saya bisa katakan kaya yang seperti yang saya katakan. We are rich. Kita kaya dalam segala hal. Langkah pertama untuk maju adalah menyingkirkan segala kelemahan dan alasan kegagalan. Get rid of it. Pakai otak pikir, minta Tuhan, berdoa. Tuhan, mana kegagalan? Di mana aku gagal? Aku mau berubah. Ya, orang itu terus berubah. Jangan terus melakukan hal yang sama. Kalau sesuatu kebenaran disampaikan, saudara, dan saudara tahu ini buat saudara, jangan diabaikan. Terus lakukan itu lagi, terus lakukan itu lagi. 10 tahun sama, saudara tidak akan terobos. Betul? Misalnya kalau saudara ada kelemahan untuk selalu hambur uang, ya kan saudara? Seharusnya ada simpanan uang, tetapi karena nggak tahan, kalau sales, nanti tanggal 17 Agustus, ada diskon khusus, hati tidak bisa damai kalau di rumah, atau suka ke Tanah Abang, karena situ barang murah, nggak bisa tahan, akhirnya saudara, ya 10 tahun, uang susah disimpan, tetapi lemari penuh dengan baju-bajuan, susah. Langkah pertama adalah jangan beri alasan, amin. Sekalipun ada alasan yang benar, simak hati kita, benar nggak? Dan berubah. Kedua, haruslah belajar menilai diri kita. Evaluate yourself. Apa sih kelemahanku? Sebenarnya nggak susah. Dengarlah dari teman-teman yang dekat, mereka selalu mengeluh hal yang sama. Itu suara Tuhan sebenarnya. Tuhan pakai teman-teman saudara yang paling dekat, ya kan? Selalu ngomong tuh kan, lu gitu sih. Udah gak, gua tahu lu gitu sih. Ya, itu berarti kelemahan yang saudara harus perbaiki. Gampang sekali. Ketiga, saudara, dengar. Di balik setiap tantangan adalah pintu kesempatan. Jadi kalau ada masalah atau latar belakang yang lemah atau yang tidak baik, itu adalah kesempatan kita untuk dapat terobosan. Amin. Belajar untuk melihat kesempatan di dalam kesempitan. Bukan dilihat semuanya sempit. Lihat, ini kesempatan. Orang terkaya, salah satu terkaya yang namanya Robert Kwok di Malaysia itu, dia katakan, kalau kesempatan datang kita tidak ambil, kita akan hilang kesempatan. Akan terus menjadi miskin. Saya selalu dengar berapa banyak pengusaha, saudara, termasuk ayah saya. Dia bilang di hidup ini selalu ada datang kesempatan, tapi nggak setiap kali. Mungkin seumur hidup ini ada 2-3 kali ya dikasih kesempatan. Misalnya kesempatan untuk suatu terobosan kontrak yang besar. Misalnya. Ada orang seperti, karena apa? Kalau kita rajin, kita jaga nama kita hidup benar, orang suka kasih kesempatan kita. Ada amin, betul. Nah pada saat dikasih kesempatan, grab it. Karena nggak datang setiap kali, saudara. Nggak setiap hari Minggu dia datang. Gereja setiap minggu. Kesempatan seperti itu nggak setiap minggu. Nah pada saat saudara terima, jagalah dengan baik. Amin, saudara. Jangan sampai hilang kepercayaan. Sampai kita lakukan yang salah, fatal. Kenapa? Kesempatan itu nggak datang lagi. Saya mau kasih tahu ini sesuatu yang penting. When you have the opportunity, pergi, terima, dapat. Saya pun demikian. Ada kesempatan pelayanan, masuk. Satu pintu dibuka, masuk.
Setia layani. Nanti dilihat tersebar. Tuhan akan buka pintu banyak pintu pelayan. Sama dengan demikian. Saudara, kalau bisnis juga sama. Kita butuh kreativitas. Pada saat kita menemukan masalah, jangan, sama lagi. Ya, begitu. Justru kita bilang, nih dia tantangan yang luar biasa. Amin, saudara. Ini aku mau mengatasi. Tuhan tolong aku. Saudara, setiap pelayanan tidak gampang. Sama setiap pekerjaan, saudara. Ada yang gampang di sini, tapi gunakanlah kesempatan di dalam tantangan itu. Latih jiwa saudara, latih pikir saudara, pakai doa, pikir, kreativitas untuk mengatasi segala masalah. Lebih banyak saudara mengatasi, lebih hebat, lebih mantap, pengalaman lebih banyak. Lihat saudara, saya mau sampaikan sesuatu yang sama. Yusuf tidak pernah, Yusuf di dalam Alkitab, yang selalu menyalahkan saudara yang mengkhianati dia. Saudara tahu nggak? Yusuf 2 kali dikhianati. Pertama dikhianati, dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri. Kedua, di Potifar dia udah rajin, dikhianati oleh istri Potifar. Itu pengkhianatan tuh besar banget. Saudara. Kenapa? Pertama, dia harus tinggalkan keluarganya. Dia harus ke Mesir, dijual jadi budak, saudara. Siapa sih yang mau jadi budak? Pembantu aja susah. Tapi dia nggak mau simpen kepahitan, saudara. Dia tetap kerjakan tugasnya dengan setia. Itu yang saya suka, saudara. Di Potifar sampai sebagaimana dipercaya, saudara. Manajer aja belum tentu bisa dipercaya seperti Yusuf. Dikatakan seluruh barang Potifar dia yang pegang. Tok apapun di rumahnya dia yang pegang. Dipercayai, saudara. Enggak pernah mau mencuri barang Potifar. Tidak ada dalam bukunya. Sekalipun budak. Ini saudara kadang-kadang yang kita butuhkan dalam hidup ini. Integritas sampai sedemikian rupa. Kemudian dia dikhianati istrinya Potifar. Dia justru jauhkan dari dosa, dia malahan dituduh. Sekarang lebih parah lagi, masuk ke penjara. Saya rasa banyak dari kita udah gak bisa makan, gak bisa tidur kali. Udah jatuh ke Mesir, udah cukup parah, jadi budak, sekarang dipenjarakan. Tapi Yusuf tetap tidak kurang semangat. Iya kan? Kenapa kita bilang gak kurang semangat? Dia pernah tidak kurang semangat. Dia tetap kerja buat Tuhan. Jadi penolongnya di penjara. Atur orang jahat semuanya. Dia yang atur. Dikasih kepercayaan. Akhirnya Yusuf tahu. Oh, ternyata semua yang terjadi di dalam hidupnya tidak lain adalah tangan Tuhan yang mengatur. Ada amin, saudara. Luar biasa ya. Kadang kita nggak bisa lihat tangan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang terjadi, ternyata Tuhan yang atur. Tapi pada satu saat dia jadi pemimpin, juru selamat. Pernahkah dia salahkan orang lain? Malahan dia sekarang mesti bersyukur. Kamsia, lu jual gua ke Mesir. Terima kasih abangku, kalau gua nggak ke Mesir, gua nggak bisa jadi Perdana Menteri. Yang terjadi yang kelihatannya jahat kadang-kadang itu berkat. Ada amin, saudara. Tetapi yang lebih penting adalah jaga hati kita. Jagalah hati kita. Selama kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela. Kedua, saudara, mereka yang tidak mempunyai hati untuk mencari Allah. Nggak bisa dipaksa, saudara. Nah ini penting poin ini, saudara. Kenapa ini penting? Karena sumber dari segala berkat bahagia datang dari Tuhan. Kalau di luar dari Tuhan, sekalipun kita dapat yang kita mau dapati, rumah, mobil, dan sebagainya, tapi tidak memuaskan. Nah ini adalah sesuatu yang saya tidak bisa paksa. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa paksa. Doa ya, cari Tuhan, takut akan Tuhan. Nggak bisa, harus datang dari sendiri. Kesadaran, aduh aku butuh Tuhan. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. He rewards, Dia memberi upah, memberkati orang yang mencari Dia. Dan takut akan Allah ada permulaan hikmat. Saya mau tanyakan, hikmat butuh penting nggak? Hikmat datang dari mana? Takut akan Tuhan.
Kalau tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada hikmat. Tidak ada hikmat, tidak ada berkat. Tidak ada terobosan. Tidak ada naik pangkat promosi, nggak ada. Siapa yang promosi saudara di luar waktu saudara kerja? Siapa yang buka jalan dan berikan kesempatan? Siapa berikan kontrak yang baru? Siapa yang memberkati belas kasihan? Siapa? Tuhan. Melalui orang. Siapa yang berkati Yusuf? Potifar. Kemudian siapa? Firaun. Kenapa Firaun mau berkati Yusuf? Ayo, kenapa Firaun tertarik dengan Yusuf? Tuhan menyertai Yusuf, itu berkat dari Tuhan. Tapi untuk menarik perhatian Firaun, apa? Selain menerjemahkan mimpi dia. Ingat nggak? Saudara ingat nggak sih ceritanya? Sekarang, kenapa Yusuf bisa diangkat oleh Firaun, saudara? Hikmatnya apa? Menerjemahkan mimpi kan? Firaun dapat mimpi, kebingungan dia. Apa ini mimpi? Nggak ada orang yang bisa beri jawaban, betul? Terus, juru minumnya ingat. Kenapa dia ingat? Karena Yusuf pernah menerjemahkan mimpinya dan semuanya terjadi sesuai dengan interpretasi mimpi. Luar biasa, Yusuf terkenal, tapi juru minumnya biasa lupa. Kenapa lupa? Tuhan sengaja hapus memorinya. Waktunya belum tiba, saudara. Jadi kalau saudara dilupakan orang, terima kasih Tuhan. Engkau yang hapus. Dia lupa, ya kan? Lupa kasihmu. Jangan sedih hati. Kemudian Firaun dapat mimpi. Juru minumnya baru ingat. Ya kan? Siapa yang ingetin? Roh Kudus yang ingati. Tapi dengar, ini Roh Kudus sama manusia harus kerjasama, ya kan? Diingetin. Yusuf keluar. Beokannya kan harus dicukur dulu. Berarti di penjara benar-benar ya, nggak bisa cukur. Dan apa yang terjadi? Kemudian Firaun cerita. Aku dapat mimpi. Semua orang nggak bisa terjemahkan. Saya dengar engkau bisa. Lihat, ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana tanggapan Yusuf? 41, ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah mimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Berarti namanya udah terkenal. Siapa yang membuat dia terkenal? Karena juru minumnya. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Orang lama dari dulu mereka percaya kalau mimpi itu adalah sesuatu yang ilahi. Nah ini kebetulan adalah Tuhan sendiri yang memberi mimpi kepada Firaun. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Nah itu. Tanggapan pertama, iya benar Tuanku. Akulah penterjemah yang satu-satunya. Begitu ya? Ada gitu? Yusuf gitu nggak? Yes, it's me. Tanyalah aku akan beri jawaban. Iya betul? Ini banyak ngebaca firman, kelihatan. Enggak, apa yang dikatakan? Bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Lihat, number one, memuliakan Tuhan. Mau terobos? Pertama, pintu dibukakan, jangan tinggikan diri, melainkan muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Kemudian Firaun ceritakan, Yusuf berikan artinya itu. Ayat 33 yang membuat, saya kasih tahu. Ayat 33 yang membuat Firaun sangat terkesan dengan Yusuf. Lihat, sudah dengar baik-baik. Karunia Roh Kudus menerjemahkan mimpi itu sebenarnya masih kecil. Belum promosi, saudara. Dengar baik-baik. Karunia Roh Kudus tidak mengangkat seseorang, mengangkat setengah. Tapi untuk Yusuf dapatkan posisi, bukan karunia Roh Kudus saja, sikap dan hikmat. Dengar, 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Maka mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Ini kata-kata hikmat
yang luar biasa. Planningnya langsung keluar. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kemudian ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan doa? Langsung Firaun lihat, siapa lagi kalau bukan lu? Langsung Yusuf diangkat. Kenapa dia diangkat? Selain dia punya hikmat, karunia, dia mempunyai hikmat. Bagaimana atur masalah. Amin saudara, dengar. Ini yang harus kita belajar. Gimana atur masalah. Maka Yusuf saat itu juga diangkat. Menjadi orang kedua yang tertinggi di negara Mesir. Kalau orang tidak mencari Allah, bagaimana bisa dapat promosi? Bagaimana bisa dapat hikmat dari Tuhan? Pada saat promosi itu tiba, kita yang kalang kabut. Tidak bisa menggunakan kesempatan, akhirnya orang yang ambil. Semua terobosan ada hikmat di belakang. Saya boleh kasih tahu di dalam semuanya ada hikmat yang luar biasa. Saya mau tanya, Ruth ada hikmat nggak? Ruth, Esther ada hikmat nggak? Ruth ada hikmat nggak? Wah, luar biasa. Lihat bagaimana dia bicara dengan Boaz. Bagaimana dia ungkapkan sesuatu dengan Boaz. Bagaimana dia begitu sabarnya menantikan hati yang tulus. Boaz orang kaya, saudara. Itu cewek di bawahnya itu ratusan ribuan, saudara. Kompetisinya berat. Nggak gampang mendapat perhatian si Boaz. Pertama dia ada kesaksian. Betul kan kesaksian apa? Ini orang baik terhadap mertuanya. Itu luar biasa, saudara. Tapi kita kan nggak terlalu peduli. Tapi perbuatan kita akan menjadi kesaksian dan kesaksian akan mempromosikan kita. Nah kalau namanya rusak di negeri Moab, datang ke Israel. Itu tuh melakukan yang jahat kepada mertuanya. Mana mungkin Boaz tertarik sama dia. Kerja di ladang. Nggak mungkin, saudara. Makanya mana saudara, jagalah yang baik. Sebab pada akhirnya saudara akan dinilai dari hal itu. Jadi kalau belum baik, dibaikin. Amin. Diperbaiki. Supaya kesempatan itu terbuka selalu bagi saudara. Pada saat saudara cari Tuhan dan takut akan Tuhan, hikmat itu mulai turun di atas saudara. Kalau hikmat itu turun saudara, maka belas kasihan, kasih karunia Tuhan turut melimpah-limpah. Saudara akan dipromosikan terus. Mereka yang tidak menghormati Tuhan, tidak mencari wajahnya, atau kehendaknya, serta mempelajari firman-Nya, orang yang tidak dapat berbuat keputusan yang bijak. Sehingga selalu melanggar firman Tuhan, tidak bisa ditolong oleh siapapun termasuk Tuhan, tidak bisa berhasil karena berkat Tuhan tidak ada di atas mereka. Tetap saya mau sampaikan di sini, Allah adalah sumber dari segalanya. Terakhir saudara, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 2, ayat 11 sampai 15. Mereka tidak lagi cari wajah Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Sama di dalam kehidupan kita. Mereka meninggalkan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Karena mereka beribadah kepada Baal. Saya mau tanya, ibadah itu artinya apa sih? Bersekutu. Ibadah itu artinya apa? Bersekutu artinya apa? Meluangkan banyak waktu dengan Baal. Mengabdi kepada Baal. Kalau kita bersekutu dengan dunia, kita bersekutu. Berarti kita bersekutu dengan roh dunia. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat Siapa yang melawan mereka? Tuhan mereka. Kalau sampai Tuhan yang melawan kita, kita buat apapun tidak akan berhasil. 2 titik hari ini yang saya mau sampaikan. Pertama, tanggung jawab, jangan cari alasan. Tanggung jawab atas diri kita. Beranilah mengaku kalau kita keliru atau kita salah. Pakai otak pikir, analisa. Saudara.
Kedua, carilah Allah. Kan dia sumber dari segala sesuatu. Jangan cari yang gampang, carilah Tuhan. Ada 10 poin, saya sampaikan 2 hari ini. Saudara, hidup ini sangat singkat. Kadang sekejap mata kita sudah lewati 10 tahun, tidak merasa apa. Karena kita tanyakan, apa sih yang saya gunakan selama ini? Kadang kita membuat suatu hal, keputusan yang fatal, mempengaruhi sisa hidup kita. Dan gak lama lagi, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, kita akan menyesali hidup ini. Tapi terpujilah ada Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang luar biasa. Yang sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak ada yang terlambat. Saya mau ceritakan suatu kesaksian yang luar biasa. Saya baru dengar. Pendiri Kentucky Fried Chicken. Dari masa mudanya sampai dia usia 30 tahun, 63 tahun itu melarat sudah. Pada usia 63 tahun dia mau bunuh diri, dia dapat satu cek dia mau bunuh diri. Karena nggak ada masa depan, dia kekurangan makan, tempat di mana dia kerja, sebentar langsung diusir, gak ada yang tetap, hidupnya penuh dengan sengsara. Sampai 63 tahun dia bilang, gua mau bunuh diri. Gua mau gantung diriku. Saat dia pikirkan, kemudian dia teringat ternyata ada resepi ayam. Dia kata, mungkin gua coba deh terakhir kali ini. Pinjam uang sedikit, dia mulai usaha dia mulai fried chicken. Jual ke tetangga-tetangga. Saudara tahu gak lama dia menjadi millionaire. 63 tahun. Terlambat nggak? Nggak ada yang terlambat. 65 tahun dia berhasil. Sudah mungkin pikir, wah Pak, Tuhan aku nih udah terlambat kali ya. Aku gagal. Dia tuh agak sulit, saya nggak tahu dia orang Kristen atau bukan. Tapi kalau saudara punya Tuhan, segala sesuatu jauh lebih mudah. Amin saudara. Karena Allah akan menolong saudara. Amin. Gak ada yang terlambat. Tapi jangan sia-siakan waktu. Kalau kita bisa berhasil dengan usia muda, kenapa enggak? Steve Jobs, Bill Gates pada usia muda mereka berhasil. Cuman itu cuma berduit saja. Tapi kalau hidup kita diperkaya oleh Tuhan, jangan sia-siakan. Ora basyaka. Janganlah kita lari dari tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Janganlah salahkan orang lain seperti Adam dan Hawa. Janganlah kita sembunyi dari Tuhan yang mau datang menolong kita. Karena Dia mengasihi. Tidak pernah Dia menolak orang yang datang kepada Dia. Seburuk apapun keadaannya, tidak pernah Tuhan menolak. Tidak pernah. Saya mau saudara tahu karakternya. Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia hanya mau menolong, Dia hanya mau memulihkan. Thank you
for your love. Pertama, jika saudara yang mau katakan, Tuhan, aku tidak mau salahkan yang lain. Aku mau terobos. Nggak ada orang yang saudara salahkan. Semuanya Tuhan yang kerja. Saudara katakan, Tuhan, aku mau mengalir di dalam Engkau. Aku tidak ngerti saat ini, tetapi aku tetap percaya Kau mempunyai rencana. Kau punya rencana dalam hidupku, Tuhan. Ajarkan aku, ajarkan aku. Aku mau hidup di dalam kehendak-Mu. Aku mau serahkan hidupku dan tangan. Aku mau percaya Engkau yang mendatangkan terobosan.